Halo guys, selamat datang kembali di channel Cakung Boy. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja, sehat selalu, diberikan kelancaran rezeki yang melimpah. Amin. Jangan lupa sebelum kita lanjut ke topik pembahasan di video kali ini, like dan subscribe channel ini dulu supaya channel ini bisa lebih berkembang, informatif, dan edukatif lagi guys. Pokok pembahasan pada video kita kali ini kira-kira bagi teman-teman itu sebenarnya apa aja sih yang udah kalian rasakan dan dampak apa aja yang udah kalian rasakan setelah Pertamax itu naik dari harga 12 ribuan ke 16.250. Menurut kalian pengguna 250 cc ke atas kira-kira dampak apa aja sih yang udah pernah kalian rasakan selama beberapa hari ini ya? Karena kan naiknya baru dari 10 Juni nih. Kira-kira dampak apa aja sih yang udah kalian rasakan? Coba deh, kalau kalian merasakan adanya perbedaan dampak dari perubahan harga Pertamax, ketik di kolom komentar. Dan menurut kalian, kenaikan harga Pertamax ini memiliki positifnya apa, negatifnya apa? Karena kalau menurut saya pribadi ya, kenaikan harga Pertamax ini ya mau nggak mau kita harus terima karena memang itu udah jadi regulasi pemerintah. Terlepas dari apapun yang menjadi agenda di balik itu, kita nggak perlu tahu lah, nggak perlu terlalu pusing akan hal itu. Capek karena percuma kalau selama kita bukan orang yang membawa dampak, bukan orang yang memiliki kekuasaan, bukan orang yang punya kekuatan. Ya lebih baik kita menyesuaikan diri aja lah. Kalau misalkan kita belum mampu untuk di kelas itu ya lebih baik tidak perlu memaksakan. Tapi kalau misalkan kita sudah mampu ya monggo-monggo aja, nggak ada masalah akan hal itu guys. Biasanya ya kalau saya pribadi di kenaikan harga Pertamax ini, karena kan saya pengguna Pertamax, itu akan berdampak sih secara langsung ataupun tidak langsung, kecil maupun besar. Nggak perlu munafik juga karena kita yang belum menjadi sultan pasti akan ada dampaknya. Yang contoh misalkan yang biasanya kita isi 200 ribu atau mungkin 100-200 ribu sekarang udah menjadi 300 ribuan atau 300 ribu. Karena itu lumayan ya. Kenaikan harga Pertamax itu berdampak apabila income kalian juga nggak ikut naik. Dan menurut saya ya itu lebih baik kita sesuaikan. Caranya gimana? Contoh, kita upgrade skill kita untuk menyesuaikan keadaan yang ada. Kita cari lagi income yang lain. Mungkin kita dengan punya keahlian lain yang bisa menghasilkan uang. Yang contohnya kita produktif lah, konten kreator contohnya atau apapun itu. Kalian konten di motor atau gimana pun juga itu bisa menjadi sumber inspirasi kalian. Supaya di saat kalian, kalau saya pribadi waktu itu ya pengen konten motor itu supaya pemikirannya simpel, supaya saat saya suka motor saya riding motor saya kontenin itu nggak sia-sia, ngerasa kayak ada sesuatu yang bisa saya dapatkan juga selain daripada kepuasan saya naik motor itu sendiri. Paling tidak saya ngerasa pada saat saya naik motor adalah timbal baliknya. Saya punya konten, misalkan saya punya contoh deh, kalau misalkan konten itu belum menghasilkan, minimal saya punya memori yang saya bisa nikmatin. Sebenarnya awalnya begitu saya bikin channel ini. Saya punya memori dengan motor-motor saya dan saya bisa lihat, saya bisa tonton, saya bisa nikmatin video-video yang udah saya buat terhadap motor-motor saya. Saya awalnya seperti itu. Tapi dipikir-pikir, kenapa nggak sekalian aja berpikir supaya kita dari konten itu bisa menghasilkan. Jadi apapun yang udah kita lakukan dengan motor kita ini bisa sedikit lebih menghasilkan, ada feedbacknya gitu. Jadi apapun perubahan yang terjadi dengan kondisi bermotor kita seperti kenaikan BBM tersebut, kita nggak terlalu yang uring-uringan, ruwet, atau mikirin yang seperti waktu itu ada yang ribut tentang spare partnya mahal banget. Ya menurut saya kalau kita udah bisa pilih 250 cc ke atas, itu udah menjadi resiko kita untuk mengeluarkan biaya lebih dibanding motor-motor 150 cc ke bawah yang penggunaannya untuk harian dan standar-standar aja guys. Udah pasti seperti itu.
Jadi mungkin ya bagi teman-teman juga mungkin, ini mungkin loh, nggak semua ya, mungkin merasakan adanya dilema migrasi dari Pertamax pengen turun ke Pertalite. Hati-hati guys, karena motor 250 cc memiliki kubikasi yang cukup besar di kelasnya. Dan maksudnya di motor-motor harian mungkin yang kalian pakai. Jangan sekali-kali kalian paksain setiap hari pakai Pertalite. Mungkin sekarang dampaknya belum terasa, tapi mungkin jangka panjangnya pasti akan terasa guys. Adanya yang namanya mulai mesin makin ngelitik, performa sedikit lebih turun dibanding pakai Pertamax. Ya menurut saya hemat BBM-nya, tapi nanti servisnya servis besar, sama aja sih. Menurut saya seperti itu ya. Nggak tahu menurut kalian, itu bebas-bebas aja. Lalu pasti biaya perawatannya akan meningkat yang saya bilang tadi gitu ya. Dengan maksain pakai Pertalite ya ujung-ujungnya nanti servisnya jadi lebih mahal gitu, karena harus ganti spare part atau apapun itu. Saya nggak pernah tahu ya dampak ke mesinnya seperti apa, dan mungkin akan panjang, kalian pasti akan ngeluh lagi nanti. Terus mungkin yang sekarang udah pakai Pertalite terus merasa baik-baik aja, saya berharap motor itu akan baik-baik saja, dan saya berdoa supaya motor itu tetap baik-baik saja. Karena kadang-kadang saya khawatir ya, sekarang kita ngerasain baik-baik aja, tapi nanti suatu saat baru kerasa seperti apa mesinnya. Dan itu efeknya selalu jangka panjang guys. Paling saya rasa bagi teman-teman yang masih mendang-mending tapi sudah memiliki 250 cc, ya contohnya saya lah, saya nggak nunjuk teman-teman ya. Harus adanya perubahan gaya hidup guys. Jadi gaya hidup kalian yang tadinya jajan selalu hedon, jajan selalu makan selalu yang mahal-mahal 50.000 ke atas, ya kita apa salahnya sih kita makan warteg yang menurut saya juga masih sering makan warteg dan masih enak-enak aja. Saya sehat-sehat aja sampai sekarang, masih hidup-hidup aja. Saya juga masih bisa olahraga dengan baik, saya masih menjadi atlet dengan baik, masih bisa ngerjain kerjaan saya dengan baik, dengan makan yang biayanya biasa-biasa saja, cenderung murah malah. Menurut saya itu lebih wise sih gitu. Adanya perbaikan lifestyle kalau kalian masih mau mempertahankan motor kalian si 250 cc ke atas gitu. Jadi kita nggak perlu terlalu membesar-besarkan sebenarnya ya atas kenaikan Pertamax ini, karena Pertamax ini kan memang fluktuatif ya, ntar naik, ntar turun, ntar naik, ntar turun. Ya bagaimanapun juga itu kan non subsidi gitu kan. Ya udahlah, mau gimana lagi gitu. Jadi saran saya, meskipun Pertamax udah naik, tapi kalau bisa teman-teman tetap menggunakan RON 92. Nggak harus Pertamina guys, bisa dengan yang lain ya. Meskipun Shell masih belum muncul-muncul ya, nggak tahu seperti apa dilemanya itu dan konfliknya seperti apa, kita nggak perlu bahas di sini. Semoga video ini bisa membuka sedikit wawasan teman-teman yang lagi mikirin gimana caranya nih supaya kenaikan BBM ini nggak begitu terasa gitu. Kalian cobalah lebih produktif lagi, lebih pikirin lagi akal-akal apa lagi yang bisa menghasilkan pundi-pundi kalian guys. Dan terima kasih bagi kalian yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya channel ini bisa lebih berkembang, dan kurangilah ngeluh-ngeluh kalian guys. Karena kalian udah pilih 250 cc ke atas, berarti kalian sudah bisa harus menanggung apapun yang terjadi ke depannya. See you on the next video and bye-bye. Back up, I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friend.